Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi untuk saat ini, yang itu adalah bagaimana sih cara penggunaan struktur logika if pada Microsoft Visual Studio. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih, biasanya kita sudah belajar ya penggunaan if logika if gimana. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih cara penggunaan si logika if ini pada Microsoft Visual Studio. Yang untuk hari ini yang akan kita pelajarin ada dua, yaitu if tunggal dan if berganda. Jadi ada dua, satu lagi nanti if bersarang. Mungkin if bersarang itu akan kita pelajarin di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi materi kita hanya kedua itu. Oke, jadi di sini yang mau kita pelajarin terlebih dahulu adalah if tunggalnya. Oke. Berarti di sini kita buat seperti ini. Saya ngambil contoh sederhananya saja. Kemudian buttonnya Oke, kurang lebih desainnya seperti ini. Kita akan gunakan dua label, dua text box dan juga 3 button. Oke ya, dan di sini kita buat input bilangan, kemudian di sini hasil, di sini proses, baru keluar. Oke, kemudian di sini name-nya kita buat aja di sini input, kemudian di sini adalah hasil. Oke ya. Nah, jadi di sini saya ingin membuat penggunaan daripada if tunggal tadi. Kita input bilangan, sudah. Kemudian kita input bilangan, kemudian kita ingin melihat apakah bilangan tersebut itu termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Input bilangan, kemudian kita ingin melihat apakah bilangan tersebut itu bilangan genap atau bilangan ganjil, yang dimana prosesnya itu nanti kita akan menggunakan logika if-nya. Oke, berarti kita masuk dulu pada form load-nya. Kita double klik di sini. Oke, berarti yang seperti biasa, berarti di sini kita buat adalah sub bersih. Bersih, baru kemudian input titik teks, kemudian hasil titik teks. Oke, kemudian kita call ya, kita call bersihnya. Kita yang mudah-mudah terlebih dahulu, kemudian sini yang baru di sini call bersih juga, kemudian input titik fokus. Kita ngerjain yang mudah-mudahnya terlebih, kemudian di sini adalah end. Udah, kita kerjain yang mudah-mudahnya dulu. Nah, jadi prosesnya gimana? Jadi proses yang ingin kita lakukan adalah kita inputkan bilangannya di sini. Kita inputkan bilangannya di sini. Kemudian setelah kita klik button prosesnya, maka hasilnya akan muncul. Oke, sekali lagi, kita input bilangannya di sini. Kemudian setelah kita input bilangannya, kemudian kita klik button proses di sini, maka kemudian hasilnya akan muncul. Bagaimana caranya? Oke, caranya berarti di sini kita double klik untuk button ini. Kita double klik button ini. Oke, maka dia akan muncul pada button klik ini. Sudah, ini namanya belum dirubah, ya nggak ada masalah karena kita tidak ada pemanggilan untuk button tersebut. Oke, berarti caranya adalah di sini kita akan menggunakan mode. Sudah, untuk prosesnya di sini adalah kita akan menggunakan mode. Kenapa di sini kita gunakan mode? Karena kita akan melihat hasil baginya, yang dimana biasanya kalau bilangan genap itu dibagi 2, hasilnya adalah 0 atau habis. Jika dikatakan dia bilangan genap, jika bilangan tersebut dibagi dengan 2, maka hasilnya akan habis. Tetapi jika ada sisa, maka itulah disebut dia sebagai bilangan ganjil. Jadi caranya gimana? If di sini kita gunakan si if-nya. Oke. If. Jadi if apa? Input. Kenapa di input? Karena nilainya tadi berada pada si text box input tadi. Input titik teks mod 2 sama dengan 0. Oke, jadi di sini jika nilai pada input titik teks hasil bagi dari 2 adalah 0, maka apa? Hasil titik teks sama dengan bilangan genap. Else
hasil adalah bilangan ganjil. Oke. Nah, jadi di sini kita gunakan si struktur if-nya, if else, yang dimana di sini hanya ada satu kondisinya saja. Kondisinya apa? Jika nilai pada input titik teks, kita bagikan dengan 2, hasilnya 0, maka kondisi benarnya adalah bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Kemudian yang salahnya adalah dia dikatakan ini bilangan genap, yang di sini adalah bilangan ganjil. Kemudian kita coba jalankan. Oke. Kemudian di sini kita coba jalankan. Sini misalnya kita contoh ya, jalankannya 3. Kita berarti masukkan bilangan 3, kemudian kita proses, maka dia muncul adalah bilangan ganjil. Kenapa? Ya karena 3 kita mod 2 kan, maka sisanya adalah 1. Maka dia disebut sebagai dengan bilangan ganjil. Kemudian kita coba dengan yang lain, misalnya 6. Kita proses, maka dia hasilnya adalah bilangan genap. Oke. Nah, itulah kira-kira untuk si struktur logika if tunggal. Itu yang dikatakan sebagai struktur logika if tunggal. Oke, di sini selanjutnya bagaimana sih cara penggunaan if berganda? Oke, di sini saya buat form baru ya. Kita buat form baru di sini. Oke, jangan lupa ini form 2.VB, ini juga jangan lupa untuk Windows formnya. Kemudian kita add-kan saja. Oke. Kemudian di sini saya ingin coba menghitung gaji. Di sini kita akan coba menghitung gaji karyawan, yang dimana untuk menghitung gaji karyawan itu berdasarkan dengan gaji pokok dan juga dari nanti insentifnya. Oke. Caranya gimana? Oke, berarti di sini kita pakai dulu ya. Di sini kita gunakan 7 kalau nggak salah saya 7 ya. Kita coba dulu. Nanti kalau kurang kita tinggal tambah. Kemudian di sini buttonnya seperti biasa 3. Kemudian text boxnya 5. Oke, kemudian di sini kita gunakan adalah combo box. Desainnya seperti ini. Kita coba ya, kalau nanti kurang kita tinggal tambahin aja. Oke, berarti sini kita rubah. Di sini biasanya tuh kalau gaji itu NIP dulu, nomor induk pegawainya, kemudian namanya, kemudian jabatan, kemudian sini gaji pokok, kemudian di sini masa kerja, kemudian insentif, tunjangan deh, kemudian total gaji, proses, kemudian baru, kemudian keluar. Oke, nama-namanya berarti sini juga sama, NIP, kemudian nama, jabatan, gaji pokok, masa kerja, tunjangan, total gaji, proses, keluar. Oke. Nah, kita desain seperti tadi, kemudian nama-namanya juga kita buat seperti tadi. Selanjutnya di sini adalah kita bagaimana cara membuat untuk
programnya. Nah, di sini yang sebelum kita masuk, perhatikan dulu yang ini. Nah, di sini kita akan mencari total gaji. Sudah, kita akan mencari total gaji. Tetapi untuk menghitung total gaji, kita harus menambahkan dulu antara gaji pokok dengan insentifnya. Oke, sekali lagi, untuk mendapatkan total gaji, di sini kita akan menambahkan si gaji pokok, akan kita tambahkan dengan insentifnya atau tunjangannya. Yang dimana jika jabatannya adalah manajer, maka gaji pokoknya adalah 6 juta rupiah. Jika jabatannya adalah supervisor, maka gaji pokoknya adalah 4.500.000 rupiah. Kemudian jika jabatannya adalah karyawan, maka gaji pokoknya adalah 3 juta. Kemudian di sini masa kerjanya, sudah, jika masa kerjanya itu lebih besar sama dengan 15 tahun, yang arti 15 tahun ke atas. Jika masa kerja 15 tahun ke atas, maka insentifnya adalah 10% dari gaji pokok. Kemudian jika masa kerjanya itu adalah lebih besar sama dengan 10 tahun, dalam arti 10 sampai dengan 14, maka insentifnya adalah 7,5%. Kemudian jika masa kerjanya itu adalah lebih besar daripada 5 tahun, berarti 5%. Kemudian berarti sebenarnya di sini ada satu lagi. Berarti kalau lebih kecil daripada 5 tahun, maka di sini adalah 0. Nah, itu tidak usah kita buat. Oke, nah itu tidak usah kita buat karena dia langsung nanti adalah 0. Oke, berarti bagaimana caranya? Oke, di sini berarti kita harus masuk dulu. Kita harus masuk dulu ke dalam form load-nya. Kita harus masuk dulu ke dalam form load-nya. Berarti kita klik di sini, kita buat sub baru, sub bersih. Tadi nip titik teks. Oke, ya, kemudian kita copy paste aja. Ada 7 tadi ya. Kemudian habis nip tadi ada nama, kemudian nama jabatan, kemudian gaji pokok, kemudian masa kerja, tunjangan, total gaji. Oke, udah. Setelah sub bersih, berarti di sini kita harus mengisi. Di sini ada combo box. Di sini ada 2 combo box. Itu combo box jabatan dan juga combo box masa kerja. Nah, berarti di sini kita harus mengisinya dulu. Berarti di sini kita harus buat sub baru, sub untuk mengisi si jabatan tadi. Berarti di sini adalah sub isi jabatan. Oke. Berarti di sini kita perlu tambahkan adalah jabatan titik items titik add, yaitu tadi apa? Manager. Kita kopikan aja, kemudian ini supervisor, kemudian tadi adalah karyawan. Oke, sudah. Berarti di sini satu lagi adalah sub isi masa kerja. Oke, sub isi masa kerjanya. Di sini kita buat perulangan aja ya. Kita buat perulangan aja, jadi masa kerjanya itu biar bisa muncul mulai dari 0 sampai dengan 1 sampai dengan berapa tahun. Kita misalnya anggap 50 tahun. Oke, nggak usah 50 tahun, misalnya 30 tahun. Berarti sini kita buat sebuah variabel. Kemudian di sini kita buat, kemudian di sini kita buat clearnya. Oke, kemudian masa kerja item titik clear, kita harus menghapuskan dulu isinya, gunanya adalah untuk menghapus isinya. Kemudian sini kita lakukan perulangannya for i. Sudah, for i sama dengan 1 to 30. Oke, for i itu 1 30. Kemudian kita tambahkan ke dalam si itemnya, yaitu si i nya. Oke, nah seperti ini. Di sini kita lakukan perulangan untuk mengisi masa kerjanya, yaitu masa kerjanya 1 sampai dengan 30. Jadi ketika nanti dijalankan, ketika kita pilih masa kerjanya nanti akan muncul 1 sampai dengan 30. Oke, berarti di sini kita harus perlu call dulu. Apa yang kita call? Bersih. Kemudian call isi jabatan. Kemudian call isi masa kerja. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Kita harus rubah ke dalam start up form-nya.
karena di sini kita desain menggunakan form kedua. Kita jalankan, kita lihat dulu ya untuk combo box pada jabatan dan juga masa kerja. Oke, jabatan di sini manajer, supervisor dan juga karyawan, kemudian masa kerja 1 sampai dengan 30. Oke, muncul ya. Oke, kita muncul, berarti kita buat yang mudah-mudahnya dulu lagi. Kemudian di sini kita desain barunya dulu. Kita yang paling mudah yaitu adalah call bersih. Kemudian nip titik fokus. Oke, kemudian selanjutnya yang mudah adalah N, keluar adalah N. Sudah. Nah, berarti di sini selanjutnya adalah kita prosesnya. Tadi seperti saya bilang pada tabel tadi, di tabel Microsoft Excel-nya ini. Nah, di sini kita katakan kita harus memilih jabatannya dulu. Untuk pertama kita harus menghitung total gaji pokok, total gaji. Kita harus tahu dulu gaji pokoknya itu masing-masing pegawainya apa, berdasarkan apa? Berdasarkan dengan jabatannya. Nah, sini jika jabatannya manajer, maka gaji pokoknya adalah 6 juta. Jika jabatannya adalah supervisor, maka gaji pokoknya adalah 4.500.000. Jika jabatannya karyawan, maka gaji pokoknya adalah 3 juta. Kemudian untuk insentif atau tunjangannya dilihat dari masa kerjanya. Oke, kita kerjakan yang jabatannya terlebih dahulu. Oke, berarti karena posisinya ada di sini, jadi di sini kita pilih dulu dia jabatannya apa, manajer, supervisor atau karyawan. Setelah kita pilih, baru nanti muncul si gaji pokoknya, maka kita double klik di sini. Kenapa? Karena prosesnya di sini. Oke. Berarti di sini kita gunakan if. Oke, tadi apa? Jabatan titik teks. Oke, sama dengan manager dan tadi apa? Gaji pokok 6 juta. Nah, di sini kita gunakan adalah else if. Supervisor dan gaji pokok sama dengan 4.500.000. Else gaji pokok titik teks sama dengan 3 juta. Di sini kurang lebih. Strukturnya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dia sebagai if bersarang. If berganda, yang mana di sini kondisinya ada lebih dari satu. Ini kondisi yang pertama, ini kondisi yang kedua. Nah, yang ini adalah kondisi terakhirnya, itu lainnya, yang artinya adalah jika tidak memenuhi kedua kondisi ini, maka dia akan masuk ke dalam kondisi yang ini. Oke, jadi di sini jika jabatan, jika tadi kita pilih jabatannya adalah manajer, maka nanti muncul gaji pokoknya adalah 6 juta rupiah. Kemudian jika kita pilih jabatannya adalah supervisor, maka gaji pokoknya adalah 4.500.000. Kemudian jika dia nanti untuk gaji pokoknya adalah karyawan, maka dia untuk gaji pokoknya adalah, jika jabatannya adalah karyawan, maka gaji pokoknya adalah 3 juta. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Kita cek satu-satu sebelum kita untuk memastikan agar tidak capek kita ya. Kita cek aja di sini manajer, supervisor, karyawan. Oke, kita klik. Oke, maka gaji pokoknya otomatis akan muncul. Kemudian kita pilih lagi di sini supervisor, maka di sini juga otomatis berubah. Kemudian karyawan. Oke ya. Nah, berarti untuk mencari gaji pokok ini sudah jalan. Selanjutnya adalah masa kerja. Berarti di sini adalah kita untuk mencari masa kerjanya. Berarti untuk mencari masa kerjanya, berarti untuk mencari masa kerjanya adalah kita berdasarkan dari yang ini. Untuk mencari masa kerja berarti sama seperti tadi, if masa kerja. Jika masa kerjanya lebih besar sama dengan berapa tadi? 15, dan kita lihat yang ini ya. Jika masa kerjanya lebih besar daripada 15, maka berarti di sini adalah tunjangan titik teks sama dengan, dia ngambil berapa? 10%. 10/100 dikali gaji pokok titik teks. Sorry, ini ada yang kurang, makanya ada error. Jika masa kerja titik teks lebih besar sama dengan 15, maka tunjangannya adalah 10
50% daripada si gaji pokoknya. Else if-nya, else if masa kerja titik teks lebih besar sama dengan 10 dan tunjangannya tadi adalah 7,5%. Kemudian sini else if masa kerja titik teks lebih besar sama dengan 5 ya, dan tunjangannya adalah 5/100 dikali gaji pokok. Kemudian else tunjangan titik teks sama dengan 0. Oke. Nah, di sini tetap di sini kita gunakan adalah if berganda. Kita tetap gunakan di sini if berganda. Jadi kondisinya di sini ada 3 kondisi. Jika masa kerjanya lebih besar daripada 15 tahun, maka untuk tunjangannya adalah 10% dari gaji pokok. Oke, berarti kalau dia manajer maka nanti tunjangannya adalah sebesar Rp600.000. Oke. Kemudian ini jika masa kerjanya 10 tahun, maka dia di sini untuk tunjangannya sebesar 7,5%. Kemudian jika masa kerjanya lebih besar pada 5 tahun, maka nanti dia tunjangannya adalah 5% dari gaji pokok. Oke, kita coba jalankan kembali. Ya, berarti sini kita input misalnya manajer, masa kerjanya kita buat pertama misalnya 2 tahun, tunjangannya kosong. Kita buat dia 6 tahun, maka di sini adalah Rp300.000 ya, yang artinya di sini adalah 5%. Kemudian di sini 15 ya, 10 ya, berarti sini 12, berarti 450.000. Kemudian di sini misalnya 15 berarti 17, berarti 600.000. Selanjutnya kita rubah di sini supervisor. Ya, di sini juga kita rubah, maka dia otomatis ini juga berubah sama. Oke, berarti programnya sini sudah jalan. Yang untuk masa kerja berarti sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian kita klik baru untuk menghapusnya. Oke, kita keluar. Berarti yang terakhir adalah kita menghitung total gajinya. Kita menghitung total gaji, yang dimana di sini total gaji adalah kita akan menjumlahkan gaji pokok, akan kita jumlahkan dengan tunjangannya, yang dimana itu didapatkan setelah kita menekan si button proses ini. Oke, berarti sini kita double klik button prosesnya. Berarti di sini adalah total gaji titik teks sama dengan gaji pokok ya, titik teks ditambah dengan tunjangan titik teks. Oke, kita jalankan lagi. Kita langsung aja ya. Di sini kita manajer, kemudian kita karyawan aja. Gaji pokoknya, masa kerjanya misalnya 13 tahun. Kita hitung untuk total gajinya. Oke, sorry. Dia jadinya adalah string. Berarti di sini kita harus gunakan value. Oke. Sudah. Nah, ini yang sudah benar. Nah, kalau tadi kenapa di sini kita gunakan value? Karena dia di sini tadi sifatnya adalah teks. Teks yang artinya adalah string, yang artinya adalah kalau kita tambahkan maka dia nanti akan digabungkan. Yang artinya digabungkan berarti penambahan. Misalnya di sini 3 juta, 6 juta, di sini 600.000 berarti 6 juta terus 600.000 yang seperti tadi. Berarti di sini harus kita gunakan value untuk mengambil angkanya. Oke ya. Nah, sekali lagi kita coba jalankan. Jabatannya supervisor, kita ambil contoh, kemudian masa kerjanya 11 tahun, total gajinya kita klik button prosesnya. Maka didapatlah total gajinya sebesar Rp4.837.500. Oke, kemudian kita klik button baru, maka menghapus semua, kemudian kita keluar. Begitulah kira-kira yang dapat dijelaskan terkait dengan penggunaan struktur logika if tunggal ataupun if berganda pada Microsoft Visual Studio 2008.